Sekarang kayak pengalaman kerja Mmm, berbeda gitu ya, walaupun misalnya ada kemiripannya dari, penyiar, PR gitu kan, mmm, terus juga di radio, apa di Bali kan di radio ya, iya, eee, itu membuat Afi kan melihat berbagai industri, melihat berbagai, apa namanya, perspektif dari pengalaman-pengalaman itu. Setelah itu gitu ya, pada saat tadi dicerita masuk di Mac dan kemudian mendirikan, Fashionist Daily, Female Daily gitu ya yang mmm, berubah nama, itu kan membuat Afi adalah seorang generalis. mhm, Jadi kayak zigzag dulu, mhm, pada akhirnya, apa namanya, fokus ke satu hal. iya, Jadi ini berlawanan sama yang zaman dulu tuh T model mmm, ya. Jadi kalau T itu dia spesialis, mhm, karena udah sekian lama bagus leadership-nya, karena dia mau dipromot, baru dia dipelajarin ke semua lini. iya, Tapi oh, ya kayak gue lah dulu kan, gue sebenarnya walaupun zigzag-zigzag juga generalis, pada saat udah mau jadi GM, ya tadi suruh belajar bartender, suruh bayar ini. mhm, Jadi tuh zaman dulu T gitu ya. iya, Kalau zaman sekarang, justru baru spesialisasinya mmm, tuh belakangan. Afi ngelihatnya gimana? Itu menjadi suatu keuntungan, karena bisa dibilang itu justru berbeda dari yang best practice yang ada. mhm. Iya sih, walaupun dulu sih nggak disengaja gitu ya, Iya, nggak di bukan by kayak design ya. heeh, bukan by design. Tapi betul karena, itu jadi menurut aku sangat memperkaya perspektif kita gitu ya, Mhm, dalam, ngelihat satu masalah, cari solusinya, berpikir kreatif gitu. Jadi dulu itu kan, apalagi pas zaman di MRA ya, walaupun dulu kerja sebagai penyiar pun sebenarnya kita dilibatkan banyak, project juga gitu. Jadi yang membuat kita jadi lebih 360 gitu ngelihat, apa namanya, bisnis radio gitu kan. iya. Sama Hard Rock Cafe juga gitu. Terus, apa namanya, ketika aku di Mac juga gitu ya. Tapi ketika udah mulai punya bisnis sendiri gitu, itu, aku ngerasa banget kalau misalnya ya all those things itu tuh sangat berguna ketika kita, apa namanya, harus, eee, ngelihat satu masalah secara holistik gitu ya, secara secara, apa namanya, 360 itu tadi gitu. Jadi nggak pakai kacamata kuda lah gitu ya, jadi bisa lihat dari dan membantu empati juga sih Riz kalau menurut aku. Mhm, Itu yang aku ngerasa banget ya pada saat udah, punya perusahaan sendiri. Kita kan punya banyak, karyawan gitu ya. betul. Kalau kita belum merasakan ada di posisi mereka, kayaknya agak susah sih untuk berempati ya. Iya, Akan susah ngebayangin problem-problemnya mereka, concern-nya mereka, mhm. perspektifnya mereka tuh agak susah dan itu aku so thankful aku pernah kerja dari bawah sampai ke atas sehingga ya itu bisa membantu untuk, memberikan apa ya, maksudnya kayak berempati sama mereka sehingga menjadi better leader sih kalau aku bilang. Bicara generalis spesialis, ini memang baru belakangan, Mhm, sama gue juga menjadi generalis tidak direncanakan gitu ya. Kita sama-sama punya anak, mhm, gimana nih untuk anaknya Afi sendiri mhm, gitu ya, karena bener banget kalau kita lihat dari buku berjudul Range gitu ya, orang kebanyakan inget dengan ceritanya Tiger Woods. mhm, Dari kecil udah jago main golf, mhm, spesialisasi, dan itulah yang menjadi istilahnya patokan, mhm, semua orang. Padahal di buku itu juga dibilang ada petenis namanya Roger Federer. mhm. Ternyata Roger Federer itu tuh main semua olahraga yang ada bolanya. Mmm, Padahal ibunya pelatih tenis. oke, tapi nggak langsung Nggak diarahin langsung, ke tenis? biarin aja, gue pengen tahu nih. Baru akhirnya, enggak, memang gue sukanya tenis. Iya iya, Jadi bisa dibilang dia tuh, late specialization. heeh, Jadi dia baru spesialisasi di tenisnya itu belakangan, mhm, padahal ibunya pelatih tenis. mmm, Nah, sekarang dengan mengetahui keadaan seperti itu, mmm, kalau anaknya Hafiz sendiri sekarang 14 tahun ya. 14 tahun. Nah itu boleh cerita nggak Mhm, secara, apa ya, singkat tuh dari dia kecil sampai sekarang 14 tahun tuh dia kebetulan secara tidak sengaja generalis mhm, atau spesialis? Karena dua-duanya bagus, maksudnya tidak ada yang salah dengan generalis dan spesialis. iya betul betul. Mmm
apakah dia generalis atau spesialis? Kayaknya sih mungkin sekarang masih generalis ya. Jadi walaupun gini, dia tuh sebenarnya dari umur kayak 7, 8 tahun tuh udah ada ketertarikan sama dunia seni, terutama performing art. Jadi dia sangat-sangat suka teater, Wow. musical gitu, Riz. Jadi tanya semua kayak Broadway, off Broadway gitu dia tahu deh. Lagu-lagunya tahu, plotnya, siapa yang main, bener-bener ini banget, apa, sangat-sangat dalam gitu pengetahuannya dan ketertarikannya. Tapi, aku juga tidak maksudnya kalau memang itu sesuatu yang nantinya sama dia mau diseriusin, fine, tapi aku tetap usahakan untuk keep her options open ya. Jadi jangan jangan terlalu menutup juga sih, karena dia di luar dari dunia teater itu dia juga suka sama menulis, Iya. dia juga suka dia bilang dia mulai tertarik sama dunia psikologi gitu. Betul. Ada banyak hal lah yang dia jadi menurut aku kayak, ya udah nggak apa-apa explore aja karena justru ya sekarang ini kan umur-umurnya dia untuk exploring gitu. Jadi menurut aku, kayaknya ya I think I will go with, mendorong dia bukan mendorong ya, tapi maksudnya ngebiarin dia untuk jadi generalis dulu unless pada saat usia kuliah dia emang udah mantep banget gitu misalnya mau tahu nih tahu nih dia mau apa bidangnya. Tapi kalau emang nggak tahu, ya nggak apa-apa. Lagian kan sekarang ini kan, ada banyak pilihan kuliah yang mendorong itu ya, Riz, ya. Maksudnya kayak misalnya, apa, kayak jurusan liberal liberal arts gitu kan. Mhm. Itu kan sebenarnya gitu ya, Iya. maksudnya kayak, di apa namanya, diajarkan analytical thinking, critical thinking di banyak, bidang ya, sehingga nantinya pada saat dia mau spesifik, dia udah punya kayak soft skills-nya gitu kan. Iya. Menurut aku itu why not, itu sesuatu yang dia bisa jalankan gitu kan. Aku juga baru tahu kalau misalnya ada, temenku nih yang anaknya tuh baru mau kuliah, dia itu jurusannya tuh global issues gitu. Jadi, apa namanya, ngelihat permasalahan-permasalahan dunia sekarang dari sisi teknologi, environmental, culture, humanities gitu kan. Itu juga menurut aku keren banget dan itu Iya. kan sebenarnya nanti implementasinya bisa di banyak hal sehingga pada saat dia, oh udah tahu nih ketemu dia spesialisasinya di mana, dia bisa mulai menuju ke situ dengan bekal ilmu yang dia punya gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya sama sekali sih. Dan Di sayang banget ya, maksudnya mhm, sayang banget banyak sahabat-sahabat kenalan yang mmm, menurut saya beruntung ya bisa ke luar negeri sekolah tapi ngambil jurusannya itu lagi. mhm, Padahal sekarang ya kayak tadi Api bilang mhm, jurusan tuh ada apa namanya tourism development. iya Jadi iya, bukan sekolah tourism terus nanti kerja di travel agent, bukan. mhm mhm, Bener-bener tesisnya itu pergi ke satu kota beneran, dia bener-bener harus bikin kota tadi jadi lebih ramai turisnya. Itu tesisnya. iya 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 Gitu kan untuk anak-anak S2 jurusan tourism development. Jadi memang, sayang juga ya kalau iya, memang, apa ya, masih ada ya, saya nggak bisa bilang, apa, walaupun bukunya generasi langgas, generasi bebas, mhm tapi pada kenyataannya nggak semua orang tua kayak Afi nih. mhm, Ada tips nggak buat pendengar Inspigoers mungkin yang usianya masih muda gitu ya, iya, dia katakanlah udah mau lulus kuliah gitu ya, atau enggak, apa first jobber gitu ya, baru mulai bekerja, tapi sebenarnya dia itu mengerjakan pekerjaan yang disuruh orang tua. Masih ada, tidak banyak, mhm, tapi di buku Generasi Langgas saya bilang bahwa ternyata tidak sebebas itu. Kita mhm, kan mikirnya mungkin nanti generasi Z nih, iya anaknya Afi, anaknya gue gitu ya, yang akan sangat bebas. iya, Bener-bener kita istilahnya, anak gue tuh nyanyi di satu acara ya, terus mhm, gue posting lah biasa di Instagram, iseng mhm. doang. Anggun di Paris bilang, "Pris, anak lu suaranya bagus banget." Oh ya? Seneng kan? Oh wow, Gue mau kursusin, nggak mau. oh kenapa? Ya tadi cuman buat dapat hadiah doang, aja Eee, saya nggak terlalu suka nyanyi. oh padahal Kayaknya udah punya talent aja belum tentu mau di situ ya? yang muji tuh bukan sembarangan loh, dia gitu, bukan gitu kan, bukan peres-peres doang gitu. Iya kan? Tapi ya generasi Z ya kayak gitu Iya kan, betul, emang dari orang tuanya pun sudah tahu gitu iya bahwa jangan paksain mimpi kita ke mereka iya, gitu. Tapi bisa untuk yang sekarang nih, yang kebanyakan dengerin Inspigoers kan mungkin ada juga yang bener-bener dia lagi kerja sebenarnya, mungkin nantinya dia mau ambil S2, mau dibayarin, tapi ya S2-nya jurusannya yang itu-itu lagi, padahal ada mmm, banyak jurusan. Ada tips nggak kira-kira? Kan soalnya nih efek-efek ini kan, apa namanya, Female Daily juga banyak bahas tentang parenting, parenting kan. iya. Susah ya, soalnya emang kita ngomongin mengenai lintas generasi. Menurut aku Gen X sama membesarkan Gen Z itu cukup, pas gitu ya. Iya. Karena kan kita tuh sebenarnya
generasi yang udah ada bakat-bakat pemberontak ya. Jadi ke Gen Z-nya itu pasti Pasti. sebenarnya. Tapi kalau yang millennials kan biasanya rata-rata orang tuanya masih Boomer. boomer Iya. gitu. Jadi emang tricky gitu untuk komunikasi sama orang yang dari completely different background dari kita gitu kan. Yang misalnya gue tadi kan Afi bilang, "Dia gila, Broadway semuanya tahu." Ada yang gue kenal gitu, anak-anak muda gitu yang dia ngerti sepak bola lebih gila dari gue, padahal umur dia baru berapa gitu kan. Tapi pas mau kuliah ya nggak boleh. Sports management nggak boleh. Iya. Dianggap olahraga tuh hobi. Iya. Iya, benar-benar. Kayaknya apa ya? Kalau ini boleh ngambil cerita ini ya, teman kita nih. Boleh, Pak. Karena ini menurut aku cerita yang sangat menarik. Jadi teman kita Ipong ya, dia juga kayak gitu kan sebenarnya kan. Dia sangat suka performing art, tapi dari dulu nggak boleh sama. Dari dulu dia udah seneng ya. Dari Karena dulu kalau udah gue dari tahu. dari SMA tuh dia udah ikut teater, tapi dimarahin sama orang tuanya karena ya itu mau jadi apa kamu gitu kan, ikut-ikut teater gitu. Jadi dia ya udahlah kuliahnya tuh kalau nggak salah dia HI dulu kan, terus kerjanya juga di communication di agency gitu. Dan memang apa namanya, tapi dia tidak, she keeps the dreams alive dengan cara menjadikan itu kayak side projects-nya dia gitu. Dan akhirnya yang jadi side projects itu sekarang jadi sesuatu yang sangat udah bukan side project lagi ya, karena udah menghasilkan. Dia udah bikin beberapa pertunjukan yang sukses, udah ada 3 kalau nggak salah. License dari Broadway bahkan pertunjukannya dia, dan sekarang dia keterima di Royal Conservatoire of Scotland, which is nomor 1 di dunia sekolah untuk teater gitu kan. Dan perempuan Indonesia pertama ya. Perempuan Indonesia pertama. Jadi mungkin kalau bisa dijadiin pelajaran adalah kalau memang masih bisa diomongin, walaupun harus pelan-pelan gitu ya, coba diomongin dan dibuktikan sebenarnya. Karena kan orang tua kan sebenarnya itu ya, butuh ditunjukin gitu loh. Sebenarnya ini tuh potensinya kemana sih gitu. Bisa nggak sih? Karena kan pada ujungnya kan orang tua tuh khawatir kita nggak bisa makan nanti pada saat gede gitu kan. Sayang sebenarnya kan. Gitu. Jadi bisa dengan cara ditunjukin gitu kan, mungkin tunjukin dari pengalaman orang lain atau apa yang udah kita lakukan. Tapi kalau memang masih belum bisa terbuka juga pikirannya, ya udah jalanin aja yang dia mereka arahin, mereka suruh. Tapi ya we keep our dreams alive dengan menjadikan itu side projects kita gitu. Ya, dan yang pasti tadi ya, sebagai closing untuk segmen ini, menjadi generalis maupun spesialis tuh tergantung anaknya gitu ya. Jadi ada juga yang bahkan dia udah sampai mau lulus SMA gitu ya, mau kuliah tuh masih nggak tahu. Orang tuanya udah bebasin, mau kuliah apa Itu dulu. gitu kan. Nah, ya kan, jadi itu juga harus tahu bahwa menjadi generalis dan spesialis sama baiknya, hanya di dunia ini kebanyakan spesialis.